Shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang silsilah yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17, yakni silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam istilah atau dalam tradisi Yahudi, silsilah dalam bahasa Ibrani disebut sebagai yikus atau yeridat dorot. Hal ini sangat penting bagi orang Israel karena bagi orang Yahudi, silsilah itu memiliki banyak sekali kepentingan atau kegunaan, saudara-saudara. Kegunaannya diantaranya adalah sebagai warisan dan pewarisan. Ya. Silsilah merupakan catatan garis keturunan yang sangat penting bagi orang Yahudi karena mengikuti keturunan keluarga adalah cara mereka untuk memahami dan menjaga warisan mereka. Dan warisan ini, saudara-saudara, tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup tradisi, nilai-nilai, hukum, dan agama Yahudi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, mengapa orang Yahudi menulis silsilah? Karena mereka ingin memastikan mengenai hak sebagai pewaris maupun juga warisan yang akan diterima. Yang kedua, klaim hak properti. Ya. Dalam tradisi Yahudi, hak atas tanah atau properti yang sering berhubungan dengan garis keturunan itu harus dipastikan. Karena saudara-saudara, silsilah keluarga membantu sekali dalam mereka membuktikan seseorang memiliki hak atas tanah atau properti yang mungkin sudah selama berabad-abad terlupakan. Dalam beberapa kasus, klaim atas hak properti tersebut atau hal semacam itu dapat berasal dari silsilah yang diwariskan secara lisan. Ya, itu yang kedua, klaim hak properti. Yang ketiga, identitas suku dan etnis. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, suku-suku Israel itu harus sedapat-dapatnya dijaga kemurniannya. Seperti yang kita ketahui ada suku Yehuda, suku Benjamin, suku Lewi, dan lain sebagainya. Ada 12 suku Israel. Nah, untuk mengetahui dan juga menjaga identitas etnis dan juga kesukuan mereka, maka penting sekali bagi orang Israel untuk menuliskan silsilah mereka, keluarga demi keluarga, kelompok demi kelompok suku, bahkan juga sebagai sebuah bangsa, yakni bangsa Israel. Yang keempat, saudara-saudara, mengapa silsilah itu penting? Silsilah itu penting dalam hal pernikahan dan status keturunan. Ya. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Yahudi, pernikahan antara dua orang Yahudi dianggap sah jika mereka memiliki keturunan Yahudi dari garis ibu. Ya, ini unik ya, memiliki garis keturunan dari ibu yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya sebagai halakhic Judaism. Ya. Oleh karena itu, mengkonfirmasi silsilah menjadi sangat penting bagi orang Yahudi untuk menentukan status keyahudian seseorang dalam konteks hukum agama dan juga sosial. Nah, ini penting, saudara-saudara. Kemudian, kewajiban hukum. Ya. Dalam beberapa kasus hukum agama Yahudi, seperti misalnya konversi agama atau pernikahan, pengakuan garis keturunan merupakan persyaratan yang penting sekali. Penguasaan silsilah membantu para rabi atau otoritas keagamaan dalam memutuskan kelayakan seseorang untuk berpartisipasi, saudara-saudara, dalam praktek agama tertentu. Ya. Berikutnya, mengapa orang Yahudi menulis silsilah? Sebagai penghormatan terhadap leluhur. Ya. Silsilah bagi orang Yahudi adalah cara untuk menghormati dan mengenang leluhur dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah mereka. Dan para tokoh itu, saudara-saudara, dianggap sebagai contoh teladan. Dan hal itu akan menolong mereka untuk menemukan hubungan keturunan mereka dengan menghubungkan orang Yahudi masa kini dengan akar dan identitas sejarah mereka. Ya. Sebetulnya bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting sekali. Nah, meskipun kita ketahui ya, membuat silsilah itu disebut juga sebagai metode tradisional. Kalau zaman sekarang ini kan ada tes DNA ya, saudara-saudara ya, yang melibatkan penelitian genealogi, catatan sejarah, dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan sebuah silsilah itu menjadi kuat ketika dilengkapi lagi dengan analisis DNA. Ya. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus ini, dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17, ada beberapa keunikan yang menarik sekali yang bisa kita renungkan bersama-sama. Keunikan itu diantaranya adalah yang pertama, pencantuman perempuan. Ya, biasanya saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, dalam silsilah tradisional pada zaman itu hanya ada nama-nama laki-laki yang dicatat sebagai penerus garis keturunan. Namun ternyata dalam silsilah Yesus ini
ada nama-nama perempuan yang dicatat, yakni Tamar, Rahab, Rut, dan juga Betsheba, atau disebut juga sebagai istri Uria. Kehadiran perempuan dalam silsilah ini tujuannya adalah untuk menonjolkan keterlibatan mereka dan peran mereka, saudara-saudara, dalam sejarah keselamatan. Ya, bahwa Tuhan tidak hanya memakai pria, Tuhan juga memakai para wanita. Tuhan tidak hanya memakai laki-laki, Tuhan juga memakai para perempuan. Nah, berikutnya, keunikan yang kedua adalah kisah-kisah perempuan itu unik di setiap pribadinya. Ternyata, saudara-saudara, setiap perempuan yang disebutkan dalam silsilah Yesus memiliki kisah yang sangat unik dan juga menarik. Ya. Misalnya, Tamar mendapat keturunan dari ayah mertuanya. Rahab adalah seorang perempuan Kanaan yang menjadi bagian dari Israel. Rut adalah seorang perempuan Moab yang setia kepada mertuanya. Dan Betsheba memiliki kisah yang rumit dalam hubungannya dengan Daud. Ya. Memang kisah-kisah mereka tidak untuk kita fotokopi sedemikian rupa, ya. Mentang-mentang mereka tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita fotokopi kisahnya. Bukan itu maksudnya. Tapi kisah-kisah mereka, kita melihat bahwa mereka adalah manusia biasa. Dalam kelebihan dan juga kelemahan mereka. Mereka semua bisa berbagian dalam sejarah keselamatan karena mereka berada di dalam iman yang benar. Yakni iman kepada Tuhan Allah Israel yang menolong mereka bangkit dari kejatuhan, menyucikan, menguduskan mereka, sehingga mereka dapat dipakai olehnya menjadi alat yang efektif untuk ikut serta dalam rentetan sejarah keselamatan itu. Itu yang kedua tadi ya, perempuan-perempuan yang unik. Kemudian yang ketiga, penghubung dalam perjanjian lama ya. Seperti yang kita ketahui, kita hari ini gereja hidup di perjanjian baru. Kita perlu penghubung dengan perjanjian lama, saudara-saudara. Dan silsilah ini menunjukkan hubungan Yesus dengan sejarah perjanjian lama. Yesus bukan tokoh yang tiba-tiba datang, tetapi Yesus sudah dipersiapkan kedatangannya bahkan sejak perjanjian lama. Nah, misalnya saudara-saudara, Tamar disebutkan sebagai ibu mertua Peres ya. Dan Zara atau Zerah yang merupakan keturunan dari Yehuda, salah satu dari anak Yakub. Rahab adalah seorang perempuan Kanaan yang menyelamatkan mata-mata Israel dan kemudian menjadi bagian dari bangsa Israel. Rut sebagai seorang Moab menunjukkan keterlibatannya sekalipun berasal dari bangsa lain tetapi diambil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari Israel yang kemudian lewat pernikahannya dengan Boas melahirkan nenek moyang Mesias itu sendiri. Dan Betsheba seperti yang kita ketahui ibu dari Raja Salomo dan istri Raja Daud. Semuanya merupakan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Israel. Keunikan yang keempat adalah penekanan pada Mesias. Sisi lain ini saudara-saudara menunjukkan kaitan Yesus dengan Raja Daud yang dianggap sebagai raja yang penting dan memiliki peranan khusus dalam janji akan munculnya Mesias. Matius menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan langsung dari Daud melalui garis keturunan Yusuf suami Maria. Nah, berikutnya yang kelima, pembagian sejarah dalam 3 bagian. Ya. Silsilah ini dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing terdiri dari 14 generasi. Pembagian ini, saudara-saudara, mengikuti pola yang terorganisir secara sistematis, simetris, dengan fokus pada peristiwa penting dalam sejarah Israel. Ya. Pembagian ini membantu kita sebenarnya, atau pembaca, untuk memudahkan penghitungan dan memorisasi silsilah. Ya. Sekaligus memberikan struktur yang mudah diingat bagi para pembaca tentu saja. Dan saat ini saudara-saudara dari Matius 1 ayat 1-17 ini kita akan melihat pesan penting atau pesan inti daripada penulisan silsilah ini. Karena seperti yang kita ketahui seringkali banyak sekali pembaca yang tergoda untuk melompati bagian ini. Beberapa orang merasa saya bosan sekali dengan silsilah, saya akan lewati saja, saya langsung masuk ke narasi-narasi Injil. Saudara-saudara, jangan tergoda ya untuk melompati bagian ini sebab silsilah begitu penting seperti yang kita bahas tadi. Bagi orang Israel silsilah sangat penting dan silsilah Yesus memiliki keunikan yang indah sekali ya. Kiranya melalui pesan dalam silsilah ini kita menemukan sesuatu mutiara yang dapat menguatkan, meneguhkan, bahkan menumbuhkan iman kita. Nah, inti pesannya yang pertama-tama adalah silsilah Yesus Kristus menunjukkan betapa Allah setia dalam memenuhi janji-janjinya.
Dalam silsilah ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah menggunakan berbagai macam individu ya, yang tidak sempurna. Bahkan termasuk orang-orang yang memiliki dosa besar atau masa lalu yang tidak sempurna. Contohnya, saudara-saudara, dalam silsilah ini terdapat orang-orang seperti Abraham yang pernah berbohong, Daud yang pernah berzina, dan Rahab yang merupakan mantan pelacur. Namun Allah tetap menggunakan mereka sebagai bagian dari rencananya untuk membawa Yesus ke dunia. Ini saudara-saudara mengajarkan kita bahwa Allah melihat melampaui kelemahan dan kesalahan kita, dan Dia mampu menggunakan kita bahkan di tengah-tengah kelemahan kita juga. Itu pesan yang pertama ya. Pesan yang kedua adalah silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan. Matius dengan sengaja saudara-saudara menghubungkan silsilah Yesus dengan silsilah Daud, raja Israel terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pewaris tahta Daud yang sah, raja yang dijanjikan dalam Alkitab. Yesus datang sebagai raja untuk memerintah dan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Melalui Yesus, Allah memenuhi janjinya untuk mendatangkan Mesias yang akan memerintah dengan adil dan benar. Berikutnya yang ketiga adalah silsilah ini juga mengandung pesan tentang kasih karunia Allah. Kita melihat bahwa Matius memasukkan beberapa nama perempuan seperti yang kita bahas dalam keunikan silsilah Yesus tadi. Dan perempuan itu, saudara-saudara, bukanlah perempuan yang sempurna. Ya. Beberapa nama perempuan ini memiliki latar belakang yang kontroversial bahkan, dan sangat tidak sempurna. Hal ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Allah tidak terpengaruh oleh latar belakang atau status sosial seseorang, yang mengundang semua orang, baik laki-laki maupun juga perempuan, untuk menjadi bagian dari rencananya. Allah menggunakan orang-orang ini sebagai saluran bagi kelahiran Yesus. Dan ini menunjukkan betapa kasih karunia-Nya melampaui batasan dan prasangka manusia. Ya. Dalam kesimpulannya, renungan kita dari Matius 1 ayat 1-17 menekankan 3 hal. Pertama, silsilah Yesus mengungkapkan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya kepada umat manusia. Kedua, silsilah ini menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan dan pewaris yang sah dari tahta Daud. Yang ketiga, silsilah ini mengajarkan tentang kasih karunia Allah yang melampaui latar belakang atau status sosial seseorang. Dan semua ini, saudara, mengingatkan kita bahwa Allah dapat menggunakan kita yang tidak sempurna untuk memenuhi rencananya dan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.